Lo pernah gak sih ngerasa bahwa hidup yang kita jalani sekarang itu beda jauh banget sama era orang tua kita dulu, or at least satu generasi di atas kita lah. Ya katakanlah di sini usia gue 22 sampai 23 tahun, satu generasi di atas gue gitu, anak-anak tahun 90-an. Perbedaannya apa? Oke, menurut gue dulu anak-anak muda itu identik dengan yang namanya clubbing atau kebebasan atau ya kehidupan malam lah. Bukan semua anak muda kayak gitu, cuman stigmanya adalah anak-anak yang ikut clubbing, kehidupan malam itu dianggap gaul pada zaman itu gitu loh. Tapi sekarang ketika gue nge-scroll di feed Instagram, itu yang muncul adalah behavior baru gitu, kayak body transformation, gym, lari pagi, atau sekedar stretching chill di sore hari lah. Dan di video ini, gue bakal ngebahas kenapa tren ini bisa berubah dan kenapa tren ini penting buat kita. Mari kita bahas. Oke, jadi di sini gue ingin menunjukkan sedikit hasil dari survei. Jadi ada sebuah studi yang ngulik gimana Gen Z berubah dalam menggunakan fasilitas fitness center. Dalam penelitian itu, mereka menemukan kalau salah satu motivasi terbesar anak muda untuk datang ke gym bukan sekedar ikut tren. Jadi ada motivasi besar untuk merubah atau memperbaiki kesehatan mereka. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan terbesar para responden dari survei ini. Kalau lo pikir bahwa kegiatan gym itu hanya fokus untuk memperbaiki bentuk tubuh lo, sebenarnya nggak sesimpel itu jawabannya. Akan tetapi, ada hasil dari sebuah penelitian dari survei lain tentang motivasi mengapa Gen Z sekarang lebih suka melakukan aktivitas fisik. Di sini gue ada beberapa catatan. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan fisik. Itu udah pastilah ya, namanya gym udah pasti identik dengan kesehatan fisik. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas sosial. Jadi, hal-hal kayak workout bareng temen, lari pagi, atau ikut kelas yoga itu bukan sekedar aktivitas yang estetik. Itu jadi semacam ritual self-care dan self-improvement yang lo jalani bukan karena orang lain ngeliat, tapi karena lo tahu itu bisa ngebantu lo merasa jauh lebih baik. Jadi, karena makin kesini, makin banyak anak muda atau ya orang-orang yang satu generasi sama gue, itu nge-share lah beberapa aktivitas mereka melakukan aktivitas fisik di Instagram. Gua rasa olahraga tuh sekarang udah berubah bentuknya. Berubah bagaimana? Oke, jadi menurut gua Gen Z itu sekarang berhasil merubah bentuk olahraga yang awalnya adalah sebuah kegiatan yang berat menjadi kegiatan yang meaningful. Bukan cuma soal tubuh yang fit, tapi soal gimana olahraga menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan diri. Dengan maraknya beberapa konten di sosial media seperti TikTok, Instagram, yang menunjukkan bahwa Gen Z berhasil melakukan body transformation, ini adalah salah satu bentuk cara mereka bertanggung jawab dengan kesehatan mereka sendiri. Kalau kita tarik mundur ya, di mana tren untuk melakukan aktivitas fisik yang intens itu sebenarnya sudah terlihat di era COVID-19 tahun 2020 sampai tahun 2021 lah. Penelitian soal perubahan gaya hidup selama lockdown menunjukkan bahwa aktivitas fisik meningkat secara signifikan setelah masa lockdown. Gaya hidup yang mengandalkan aktivitas fisik jadi prioritas karena banyak orang mulai sadar pentingnya kesehatan tubuh dan mental setelah periode isolasi di rumah. Saat itu, ruang untuk hiburan malam tertutup rapat. Akan tetapi ruang digital terbuka lebar. Orang-orang mulai bereksperimen seperti home workout atau lari sore atau melakukan calisthenics di rumah. Eksperimen ini menjadi salah satu titik balik di mana tren ini mulai meledak lagi. Tren sehat ini bukan hanya pilihan lagi, akan tetapi menjadi satu cara di mana mereka bisa tetap waras di kondisi yang tidak kondusif dan nggak pasti. Pas pandemi berakhir, kebiasaan itu bukannya hilang, akan tetapi malah berkembang menjadi budaya baru. Dan akhirnya olahraga menjadi salah satu ritual untuk menjaga hidup sehat. Sekaligus menjadi standar sosial baru di kalangan anak muda agar dianggap keren. So, sekarang kita bakal bahas kenapa clubbing sekarang tidak dianggap keren bagi mayoritas Gen Z. Ini bukan karena rata-rata orang menilai bahwa clubbing itu jelek secara moral, akan tetapi adanya perubahan prioritas di sini. Yang pertama, kita akan lebih sadar akan dampak kesehatan. Gen Z makin banyak yang mikir soal efek jangka panjang dari kebiasaan hidup. Kita nggak cuma pengen senang di momen itu aja, tapi juga pengen sehat besok dan lusa. Penelitian tentang tren kesehatan mental Gen Z bahkan menunjukkan banyak anak muda mau memahami kondisi mereka dengan sumber yang lebih kredibel, mencari informasi kesehatan mental dan fisik secara aktif di internet. Jadi beberapa aktivitas yang bikin lo sehat dan memiliki nilai yang jangka panjang jauh lebih bermakna. Yang kedua, pandangan sosial kita sudah berubah. Penelitian lain tentang perilaku Gen Z dalam pilihan gaya hidup nunjukin bahwa generasi ini lebih peduli keseimbangan antara aktivitas fisik, istirahat, dan
nutrisi yang baik. Ini jadi bagian dari gaya hidup sehat yang meningkat sejak era pandemi. Kalau zaman dulu, orang anggap bahwa clubbing itu adalah kegiatan yang bebas, kayak ya young, wild, and free lah. Akan tetapi sekarang simbol kebebasan itu sudah berubah. Jadi di sini gue udah ada beberapa poin tentang simbol kebebasan di era sekarang. Yang pertama, bangun pagi tanpa hangover. Yang kedua, sehat secara fisik dan mental. Kemudian yang ketiga, punya waktu buat diri sendiri. Dan yang terakhir adalah ngerjain hal-hal positif untuk masa depan. Dan poin yang ketiga adalah sosial media merubah bagaimana cara kita mengevaluasi hidup. Lo pernah nggak ngerasa ketika lo lagi buka Instagram atau sosial media apapun itulah, ketika ngeliat ada orang yang olahraga, otomatis semangat lo tuh jadi nambah gitu. Itu tuh nggak kebetulan. Ada studi yang mengatakan bahwasannya desain dari user experience media sosial yang nunjukin kalau exposure terhadap konten inspiratif tentang kesehatan dan hidup realistis bisa ningkatin kesejahteraan digital anak muda. Ini berkontribusi ke rasa bangga yang kita rasakan kalau ngejalanin kegiatan yang produktif, bukan sekedar party yang tidak memiliki dampak positif. Gue pengen cerita sedikit nih. Jadi gue pernah berada di fase dimana hidup gue sangatlah tidak sehat lah ya. Jadi gue sebenarnya sadar bahwa pola hidup gue pada saat itu memang sangat-sangat tidak sehat gitu loh. Akan tetapi gue masih terperangkap sama rasa malas yang berkedok gue sibuk karena ada kerjaan. Waktu itu tuh jadi gue tuh jarang banget ya makan makanan real food kayak sayur atau daging-daging merah, itu jarang banget. Jadi semua makanan yang masuk ke mulut gue itu makanan ultra processed food. Jadi kayak nugget, kayak bakmi, minum-minuman manis, itu tuh bener-bener tiap hari. Dan ditambah saat itu gue tuh selalu tidur subuh dan menghabiskan 2 bungkus rokok setiap harinya. Rokok gue Lucky Strike by the way. Yang satu bungkusnya tuh isinya 20 batang. Jadi sehari tuh gue bisa menghisap kurang lebih ya 35-40 batang rokok lah. Alhasil badan gue jadi obesitas parah ya. Jadi waktu itu tuh berat badan gue sampai 93 dengan tinggi hanya 174 lah. Dan itu ya badan yang gak sehat sama sekali gitu. Sampai ada satu momen dimana gue dan teman gue itu habis selesai makan bakmi. Akhirnya kita mutusin untuk mampir sebentar di minimarket untuk beli minum-minuman manis dan beli rokok. Jadi waktu itu tuh kita duduk di kursi depan minimarket. Di depan kita ada orang jogging, yang dimana kita sambil minum minuman manis dan ngerokok. Terus teman gue bilang gini, "Mal, gila ya orang-orang jam segini pada jogging. Kita tinggal tunggu matinya aja kalau polanya kayak gini." Di situ gue ketawa. Tapi di balik gue ketawa, sebenarnya sakit. Hati gue tuh kayak ngerasa terpukul gitu. Dan mulai dari itu gue memutuskan untuk merubah pola hidup gue. Dan ya badan gue sekarang kayak gini. Gue turun kurang lebih hampir 15 kg. Dan prosesnya tuh gak secepat itu gitu. Ada aja beberapa godaan dari luar lah. Walaupun hasilnya tidak secepat yang gue inginkan, tetapi hasilnya ada gitu loh. Dan yang menurut gue jadi salah satu nilai plusnya tuh adalah yang berubah tuh bukan cuma looks doang gitu, tapi dari cara gue mikir juga, cara gue memilah makanan itu tuh literally jadi strict banget gue. Sebenarnya susah tau gimana caranya gue ngejelasin manfaat dari ngerubah pola hidup ini. Akan tetapi satu mungkin kalimat yang gue suka banget atau pelajaran yang dapat gue ambil lah setelah gue melakukan atau merubah pola hidup gue. Hidup sehat itu murah dan irit banget. Dan gue tahu bukan cuman gue yang merasakan hasil dari perubahan tren ini, akan tetapi teman-teman gue juga gitu loh. Yang awalnya mereka ngerasa kalau misalkan olahraga itu adalah kegiatan yang berat, setelah mereka lakukan secara bersama-sama lah, sama gue rame-rame lah kita. Itu tuh fun, kayak gitu tuh kegiatan yang fun sebenarnya. Dan bahkan ada beberapa teman gue juga yang mikir kalau olahraga itu tuh bukan kegiatan yang cocok untuk ke semua orang. Tapi setelah dia coba dan merasakan hasilnya, ya emang olahraga tuh menjadi suatu kewajiban sekarang. Jadi pada intinya adalah generasi kita atau generasi gua bukan hanya menghargai fun moment, akan tetapi kita juga sedang menuntut gimana caranya ngejalanin fun life but sustainable. Bukan semata cari kesenangan sesaat, tapi membangun kehidupan yang sehat dan jauh lebih bermakna. Kalau lo merasa bahwa dengan adanya tren ini, kehidupan lo juga berubah, itu bukan kebetulan. Itu refleksi dari diri lo, dan gua bisa bilang ya lo keren gitu loh, bisa ikut serta dalam tren yang positif ini. Ya mungkin segitu aja dulu lah ya untuk video kali ini. Kita ngebahas masalah perubahan tren
dari generasi sebelum kita sampai sekarang ya jadi trennya olahraga banget gitu loh. Kita bisa lihat lah kasusnya kayak pedal bakal udah jadi rame banget. Orang juga jogging juga ya jadi tren baru gitu loh, kayak fun maraton tuh udah rame banget gitu. Yang tadinya awalnya olahraga yang penting pakai sepatu, sekarang sepatu udah pada keren-keren gitu, bisa jadi salah satu ajang gengsi juga gitu. Setidaknya gengsinya di hal yang bagus lah, di hal yang bisa membangun pondasi kesehatan gitu. Oke, mungkin itu dulu aja untuk video kali ini. Balik lagi di sini gue tidak mencoba untuk tidak mencoba untuk mengajari atau menggurui. Tidak, di sini gue hanya membagikan beberapa pengalaman gue aja dan pengalaman beberapa teman terdekat gue. Kalau memang ada pelajaran yang bisa diambil dari video ini, ya silahkan diambil. Kalau enggak ya udah tinggalin aja lah ya. Oke, gue Akmal pamit untuk diri. See you di video selanjutnya.